A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ya Arhamar Rahimin irhamna ya Rahman irhamna ya Dzal Jalali wal Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin menceritakan salah seorang hamba Allah, seorang nabi yang namanya Nabi Yunus Zunnun, yang dipanggil Zunnun, yang dikatakan Zunnun. Ada ceritanya di dalam surat Al-Anbiya surat 21. Kita awali dari ayat 87. Sebagaimana Nabi Yunus ini dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Makanya oleh karena itu kita semestinya kalau kita ingin pergi dari rumah, pergi dari kampung, pergi dari satu tempat, kita nggak boleh marah. So kenapa Allah tidak suka dengan orang yang pergi meninggalkan kaumnya, meninggalkan umatnya, meninggalkan rumahnya, atau meninggalkan keluarganya dalam keadaan kondisi marah. Di dalam diceritakan dalam Al-Quran ini bahwa Nabi Yunus ini dia berdakwah bertahun-tahun, tapi satu orang pun tidak ada yang mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Yunus tersebut. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian dia mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, kalau kalian gak mau ikut apa yang aku ajarkan dari Allah untuk kembali kepada Allah, menyembah Allah, lihat nanti azab Allah akan turun kepada mereka. Jangan main-main kalian. Nah, dengan dia berkata seperti itu kemudian timbullah gelap. Dunia sudah mulai gelap, hitam, kabut, kelam, angin puting beliung dan sebagainya. Sehingga apa? Kaumnya atau umatnya dia berburu-buru, berbondong-bondong, dia mohon ampun, bertaubat, ya Allah, ampunilah kami, ya Allah, maafkanlah kami akan bertobat, kami akan mengikuti semua apa yang diajarkan oleh Nabi Yunus. Nah, dengan dia bertaubat, akhirnya azab Allah tidak jadi turun. Tidak jadi turun azab Allah. Kemudian Nabi Yunus pergi setelah mengatakan kepada kaumnya bahwa nanti kalau kalian tidak mau mengikuti apa yang aku ajarkan dari Allah, nanti akan azab Allah akan turun kepada kalian. Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya, kemudian dia naiklah kapal. Apa yang terjadi? Karena ini badai, gelombang yang sangat dahsyat. Kebetulan memang itu kapal itu penumpangnya sudah kepenuhan. Nakoda kapal mengatakan, biasanya kalau terjadi seperti ini pasti ada pelarian, atau ini memang sudah penumpangnya sudah overload, kepenuhan. Solusinya bagaimana? Kita harus keluarkan satu orang. Tapi bagaimana caranya untuk mengeluarkannya? Akhirnya diundilah. Yang pertama diundi keluar namanya Nabi Yunus. Aduh, ini gimana ya? Padahal dia Nabi, tapi masa harus dilemparkan ke laut? Oke, baik, diundi lagi yang kedua. Ya tetap juga keluar namanya Nabi Yunus. Yang ketiga, diundi lagi, tetap juga namanya Nabi Yunus. Apa boleh buat kalau memang begitu? Mohon maaf Nabi Yunus, kalau ini sudah keputusan, kesepakatan kita bersama. Memang kalau terjadi hal-hal seperti ini kita akan tetap mengeluarkan, karena ini ada salah satu pelarian di dalam penumpang kapal ini. Oleh karena itu makanya setelah diundi dilemparkanlah Nabi Yunus, dengan dilemparkan ke laut, maka ditelanlah oleh ikan. Nabi Yunus ditelan oleh ikan Zunnun. Bertahun-tahun, kalau tidak salah 40 tahun dia ada, 40 hari, 40 malam di dalam perut ikan. Nabi Yunus dia mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi Nabi Yunus bertasbih, memohon ampun kepada Allah, dia bertaubat atas semua kesilapan dan kesalahannya. Padahal sebenarnya dia pergi meninggalkan kaumnya itu enggak salah dia, yang salah kaumnya.
Bukan salah dia, tapi dia tetap marah. Marah itu karena dari perbuatan kaumnya. Akhirnya dia tetap pergi, meninggalkan dia pergi dalam keadaan marah itu. Akhirnya dia ditelan ikan. Setelah 40 hari, 40 malam ditelan ikan, dia bertasbih, langsung dia ikan itu digiring oleh Allah ke pantai, muntahlah di pantai. Muntah di pantai, di pasir-pasir pantai itu. Makanya Nabi Yunus dalam keadaan sakit, Allah turun tumbuhkan pohon labu. Allah tumbuhkan pohon labu, makalah dia memakan buah labu tersebut. Akhirnya Nabi Yunus sembuh. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kita kalau pergi meninggalkan satu tempat, kita tidak boleh dalam keadaan marah. Kita dalam keadaan marah di rumah, sama anak, sama suami, sama istri, jangan kita pergi dalam keadaan marah. Meninggalkan kaum juga, meninggalkan rumah, meninggalkan kampung halaman, jangan keadaan marah, nanti takut bahaya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita punya kesulitan apa? Kesulitan hidup, kesulitan dalam perjalanan, kesulitan apa, kita selalu mengucap dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Begitu juga orang yang mau melahirkan, sulit untuk melahirkan, bisa juga baca tasbih ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah itu adapun yang namanya pohon labu itu bisa jadi obat. Pohon labu apa saja, bisa labu yang putih, yang manis itu direbus, itu jadi obat. Labu parang, labu yang kuning itu, yang matang, itu direbus, itu bisa jadi obat. Makanya mudah-mudahan dengan kultum singkat ini dapat kita ambil hikmahnya. Lebih dan kurang yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.